sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'du. Kita mulai dari al-muqaddimah. Al-muqaddimah alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du fa inna Allah subhanahu wa ta'ala rasulahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun. Fa'asraqat bi risalatihi al-ardu ba'da zulumatiha wa ta'allafat bil qulubu ba'da sakatiha wa min sal'atihi al-qawnu nuran wa ibtihajan wa dakhala an-nasu fi dinillahi afwaja. Falamma akmala Allah ta'ala bihi ad-dina wa atamma bihi ni'mata ala ibadil mu'minina ista'sara bihi wa naqalahu ila rafiqil a'la wa qad taraka ummatahu ala al-mahajjatil bayda'i wa tariqil wadihati al-qarra'i thumma qama bid-dini ba'dahu asabatul imani wa askarul qur'ani ulaika ashabu sallam aliyul ummati quluban alyanul ummati quluban wa a'maquha ilman wa aqalluha takallufan wa ahsanuha bayanan wa ulamuha imanan fatahu quluba bi hadhihi al-qur'an wa iman wa yusabi bi hadhihi al-qur'an wa qawla salikina ma tarakuhu khalisan safiyan wa kana sanaduhum fihi an-nabi sallallahu an Jibril an rabbil alamin sanadan sahihan aliyan wa qalu hadza ahdu nabiyyina ilaina wa qad ahadna ilaikum fajaru tabi'una lahum bi ihsani ala manhajihim al-qawimi ala minhajihim al-qawimi waqtafu ala asarihim siratahum al-mustaqimah summa salaka tabi'ut tabi'in hadzal maslaka rasida wa hudu ila sayyidi min al-qawli wa hudu ila siratil hamidi. Nah, segala puji milik Allah Rabb semesta alam, sanjungan dan keselamatan untuk Nabi yang paling mulia dan Rasul yang paling mulia. Amma ba'du fa inna Allah, makasnya Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Rasulnya yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membawa dua hal. Pertama yaitu bil huda, dengan membawa petunjuk. Yang dimaksud dengan al-huda adalah ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat. Wa dinil haq, dan membawa dinil haq. Yang dimaksud dengan dinil haq adalah amalun saleh. Lidhirahu, untuk memenangkan agamanya di atas seluruh agama, walau karihal kafirun, meskipun orang-orang kafir merasa benci. Fa'asraqat, lalu bersinarlah al-ardu, bumi, dengan kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah terdapat bertumpuk-tumpuk kegelapan menyelimuti bumi. Wa ta'alafat bil qulubu, dan bersatulah dengan sebab beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbagai hati setelah tercerai-berai, dan penuhlah alam semesta cahaya dan kecemerlangan, dan masuklah manusia ke dalam agama Allah afwajan maknanya jama'atan, berkelompok-kelompok, berbondong-bondong. Falamma, maka tatkala Allah subhanahu wa ta'ala telah menyempurnakan dengan beliau, dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ad-din, agama, wa atamma bi ni'mata, dan Allah sempurnakan nikmat dengan beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala ibadil mu'minin, terhadap hamba-hambanya yang beriman. Ista'sara, setelah Allah sempurnakan agama, sempurna sudah nikmat, maka Allah pilih, maka Allah memilihnya, wa naqalahu, dan memindahnya yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila rafiqil a'la. Artinya apa? Allah wafatkan. Wa qad taraka, dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, Nabi meninggalkan umatnya di atas jalan yang putih,
dan jalan yang jelas, ra yang cemerlang. Setelah beliau meninggal, qama bidin, maka menegakkan agama ba'da setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kelompok iman dan pasukan Quran. Itulah para sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan para sahabat adalah manusia yang paling lembut hatinya, paling dalam ilmunya, dan paling sedikit untuk takalufan membebani diri yang tidak Allah bebankan. Dan mereka adalah manusia yang paling jelas penjelasannya dan yang paling tulus, paling jujur imannya. Maka mereka membuka hati bi'adlihim, dengan keadilan mereka, dengan Quran dan iman. Dan mereka menaklukkan berbagai kampung dengan berjihad, menggunakan pedang dan menggunakan senjata. Maka hati ditaklukkan dengan Quran, sedangkan kampung ditaklukkan dengan jihad. Kemudian mereka sampaikan kepada para tabi'in apa yang telah mereka pelajari dari lentera kenabian, khalisan murni sofian jernih. Wa kana sanaduhum, dan sanad mereka, sanad para sahabat, fihi, dalam masalah ini, dalam agama, adalah sanad mereka sahabat dari Nabi, dari Jibril, dari Rabb semesta alam. Maka ini adalah sanad yang sahih, dan ini adalah sanad yang aliyah, sanad yang tinggi. Sanad itu disebut sanad ali jika pendek. Nabi, Jibril, dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sanad yang panjang itu disebut sanad nazil. Sanad yang pendek singkat disebut sanad ali. Waqalu, dan mereka berkata kepada para tabi'in, hada, inilah ahdu nabiyina ilaina, yang diajarkan oleh Nabi kami kepada kami, dan inilah yang kami ajarkan kepada kalian. Dan berjalanlah para tabi'in, orang-orang yang mengikuti para sahabat dengan baik. Mereka berjalan di atas jalannya para sahabat yang lurus, dan mereka pun menapai ala asarihim, jejak para sahabat. Mereka menapaki jalan sirat al-mustaqim. Kemudian tabi'ut tabi'in salaka juga menempuh jalan hadal maslak, jalan yang ar-rasyid, jalan yang penuh dengan hidayah, sehingga mereka diberi hidayah ila thayyibin minal qaul, untuk memiliki perkataan yang thayyib, yang baik, yang benar, dan diberi petunjuk untuk meniti siratul hamid, jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang hamid. Dan hamidnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu mengandung dua makna. Pertama adalah mahmud, artinya adalah yang dipuji, dan bisa juga maknanya adalah hamid, artinya yang memuji makhluk-makhluknya yang berhak untuk dipuji. Dan demikianlah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu adalah hamid dalam artian mahmud, dipuji oleh makhluknya, dan dia adalah hamid, dia adalah zat yang memuji makhluk-makhluk yang berhak untuk dipuji. Amin. Alam minhaj. Faradtu li ajliha alfaz an-nusus
التي وجدت السبيل إلى تكذيب رواتها وتخطئتهم وردوا معاني النصوص التي لم يجدوا إلى ألفاظها سبيلا فقابلوا الألفاظ بالتكذيب والمعاني بالتحريف والتأويل وملأوا بذلك الأوراق سوادا والقلوب شكوكا والعالم فسادا وكل من له مسكة من أصل يعلم أن فساد العالم وخرابه إنما نشأ من تقديم الرأي على الوحي والهوى على الأصل وما استحكم هذان الأصلان الفاسدان في قلب إلا استحكم هلاكه وفي أمة إلا فسد أمرها أتم فساد فلا إله إلا الله كم نفي بهذه الآراء من حق وأثبت من باطل وأميت بها من هدى وأحيا بها من ضلالة ولا حول ولا قوة إلا بالله لأجل ذلك فإن تسلية منهج السلف وبيان طريقتهم سبيل النجاة والخلاص فهم الفرقة الناجية المذكورة والطائفة الظاهرة المنصورة وقد أحببت أن أسهم ولو بجهد مكل في إيضاح منهج سلفنا الصالح في علم أصول الفقه على وجه الخصوص. Semasar kemudian berjalan ala atharihim meniti jejak mereka al-ara'il al-awwal, generasi yang pertama min atba'im, dari orang-orang yang mengikuti mereka, dan berjalan di atas minhaj jalan mereka orang-orang yang diberi taufik min asyaihim, dari golongan mereka. Zahidin, mereka adalah orang-orang yang zuhud, orang-orang yang membenci sikap ta'assub fanatik terhadap tokoh. Waqifin, mereka berdiri bersama hujah atau berhenti bersama hujah dan bersama dalil dan bersama cara pendalilan yang benar. Mereka berjalan bersama kebenaran di mana saja syarat berjalan orka ibuhu, kendaraan kebenaran. Wa yastaqilun, dan mereka berdiri sendiri, mereka mandiri ma'aswab, bersama kebenaran, di mana istaqallat berdiri sendiri, madaribuhum, tenda mereka, tenda kebenaran. Maka seandainya itu digambarkan bagaimana orang yang bepergian, ya kalau kendaraannya berangkat maka ikut berangkat, jika kendaraannya berhenti kemudian tenda dipasang maka ya berhenti. Maka itulah sikap para sahabat terhadap dalil. Itu digambarkan bagaikan orang yang bepergian, kendaraannya berangkat ya berangkat, tidak kemudian ketinggalan kereta. Kalau kendaraannya berhenti ya juga ikut berhenti. Fadinullah, maka agama Allah dalam jiwa mereka lebih mulia dan lebih mulia, atau terlalu mulia dan terlalu mulia, untuk mereka lebih mengutamakan perkataan salah seorang manusia dibandingkan agama, atau mereka menentang agama dengan semata-mata logika atau kias. Terlalu mulia agama ini jika harus dibantah dengan pendapat manusia. Terlalu mulia agama ini untuk dikalahkan dengan sebab pendapat orang. Terlalu mulia Al-Quran dan Sunnah jika harus ditolak gara-gara ucapan si A dan si B. Akan tapi itu maka kemudian datanglah min ba'dim, setelah mereka, setelah Ra'il al-awwal, setelah generasi pertama, khulufun, generasi yang buruk, yang mereka memecah belah agama mereka sehingga jadilah mereka syi'an. Syi'an jamak dari syi'ah, artinya golongan. Kullu hizbin, setiap golongan merasa bangga, itu merasa sombong dengan ajaran yang ada pada golongannya. Bagaimana bentuk mereka memecah belah agama? Mereka menggunakan kias-kias yang rusak. Kias itu disebut kias yang rusak ketika bertentangan dengan nas. Wara'arum batilah, dan pendapat-pendapat yang batil
Dan mereka menggunakan subhat-subhat yang sebenarnya dah hancur. Sebenarnya tidak ada apa-apanya firaddi untuk menolak nas-nas yang sahih dan tegas. Faradu, maka mereka menolak liajliha, demi kias, demi logika, demi subhat-subhat tadi. Mereka menolak lafaz-lafaz nas. Jika wajadu sabil, jika mereka menemukan jalan untuk mendustakan para perawinya dan menyalahkan para perawinya. Dan mereka akan menolak makna nas ketika mereka tidak menjumpai jalan ila al-fadhiha untuk mendustakan lafaznya. Maka mereka sikapi lafaz dalil dengan mendustakan, dan mereka menyikapi makna dalil dengan tahrif, dengan penyelewengan makna wa ta'wil. Ta'wil di sini maknanya adalah tahrif juga. Itu menafsirkan makna teks tanpa dalil. Maka beliau sebutkan dua metode ahli bidah terhadap menyikapi nas. Maka sikap ahli bidah terhadap nas itu dua. Jika nasnya tersebut itu mungkin bisa untuk dipersalahkan, mungkin untuk didustakan dengan dikatakan ini adalah hadis ahad, atau ini dikatakan yang lainnya, maka mereka akan menolak nas dengan cara mendustakan perawi. So, ini hadis ahad, ini masalah akidah, tidak kita terima. Yang kedua, jika mereka tidak memungkinkan, tidak ada kesempatan untuk mendustakan, maka mereka akan melakukan tahrif, penyelewengan terhadap makna-makna dalil yang ada. Inilah dua metode penting yang dimiliki oleh ahli bidah dan ahlul dhalal untuk menyesatkan diri sendiri dan orang lain. Wamala'u, dan mereka penuhi dengan hal-hal tadi, mereka penuhi berbagai kertas sawadan, tinta, itu tinta yang berwarna hitam. Dan mereka penuhi hati dengan keraguan-raguan, dan mereka penuhi dunia dengan kerusakan. Mereka penuhi berbagai buku dan berbagai kertas dengan penyelewengan terhadap makna dan pendustaan terhadap dalil. Wa kullu man, dan semua orang yang memiliki maskatun minal akli, akal sehat. Maskatun min aklin, artinya akal sehat. Yang akan mengetahui bahasanya rusaknya dunia dan robohnya, yaitu hancurnya dunia, inama nasa'ah, hanyalah muncul disebabkan prinsip mengedepankan akal daripada wahyu, mengutamakan akal daripada wahyu, dan mengutamakan hawa nafsu daripada akal. Taqdimu ra'i alal wahyi, ini adalah fitnatu subuhat. Wa taqdimul hawa alal aqli, ini fitnatu syahwat. Ra'yu dengan akal. Akal itu alatnya, ra'yu itu hasilnya. Tapi akal itu adalah akal ketika dia dari kata-kata aklun artinya tali. Maka akal itu adalah benar-benar akal ketika mengikat orangnya, mencegah orangnya dari melakukan perbuatan-perbuatan yang berbahaya, membahayakan dirinya baik sekarang ataupun di esok harinya. Maka taqdim ra'i alal wahyi itu sama dengan fitnatu subuhat, kerusakan dalam pemikiran, akidah yang rusak, itu sebabnya adalah taqdim ra'i alal wahyi. Ini wahyu dinilai tidak cocok dengan pikiran manusia, akhirnya dikalahkanlah dalil wahyu dan dipilihlah ra'yu. Sedangkan kapan orang itu jadi ahli maksiat? Kapankah manusia itu jadi ahli maksiat? Jawabannya adalah ketika ada pada dirinya taqdimul hawa alal akli. Akal mengajak, oh ini bahaya, ini
hanya akan merusak tubuh saya, rokok itu bahaya, orang yang buat rokok saja sudah ngomong ini bahaya, gini, maka logik akal mengatakan demikian. Namun keinginan, tapi kan enak, dia pilih hawa nafsunya yang mengatakan itu enak daripada logikanya yang mengatakan ini bahaya. Maka timbullah maksiat. Timbul maksiat karena inti sebab timbulnya maksiat adalah taqdimul hawa alal akli, dan timbulnya kesesatan dalam pemikiran dan dalam akidah adalah taqdim ra'yi alal wahyi. Wa mastahkamat, dan jika kokoh dua kaidah rusak ini, untuk kaidah pertama taqdimul ra'yi alal wahyi, kaidah yang kedua adalah taqdimul hawa alal akli. Jika ini sudah kokoh berada di dalam hati seseorang, maka kokoh sudah kehancuran hati tersebut. Dan jika kokoh dua kaidah ini fi umatin, di satu bangsa, maka akan rusaklah keadaan bangsa tersebut atau mafasadin, serusak-rusaknya. Fala ilaha illallah, kan betapa banyak nufia diingkari bihadil arak, dengan pendapat-pendapat ini sebuah kebenaran, dan betapa banyak ditetapkan kebatilan disebabkan pendapat-pendapat ini, dan dimatikan dengan sebab pendapat-pendapat ini hidayah, dan dihidupkan dengan sebabnya kesesatan. Wala haula wala quwata illa billah. Lidzalika, oleh karena itu, fa inna tadliyata manhajis salaf, maka memperjelas, menampakkan manhajus salaf dan menjelaskan metode mereka as-salaf adalah jalan keselamatan dan jalan keselamatan. Karena sebenarnya salaf adalah firqatun najiyah yang telah disebutkan, golongan yang selamat yang telah disebutkan, dan ta'ifah dhahirah al-mansurah, dan kelompok yang menang dan menang. Maka bila sampaikan bahasanya firqatun najiyah itu tidak berbeda dengan ta'ifah mansurah. Itu adalah, semuanya adalah sama. Firqatun najiyah itu adalah ta'ifah mansurah, dan itulah manhajus salaf. Oleh karena itu tidak benar anggapan sebagian orang yang membedakan antara dua hal ini. Firqatun najiyah itu berbeda dengan ta'ifah mansurah. Ini adalah suatu hal yang mengada-ada. Dan bahasanya firqatun najiyah itu adalah ta'ifah mansurah adalah suatu yang telah ditetapkan oleh para ulama sejak terdahulu, semacam Ibnu Rajab di Kasbul Qurbah. Beliau menetapkan bahasanya firqatun najiyah itu adalah ta'ifah mansurah, tidak beda. Oleh karena itu aku berkeinginan an-usim untuk memiliki peran, memiliki saham, meskipun itu cuma sekedar kesungguhan al-mukil, orang yang tidak bisa apa-apa, fi idha, untuk menjelaskan bagaimana manhajus salaf saleh dalam masalah ilmu usul fikih secara khusus, manhajus salaf secara umum dan manhajus salaf fi ilmu usul fikih secara khusus. Sedikit. Ada mustaqartu wa rabbi wastasartu ba'da ustadi. Wastasartu ba'da ustadati hatta ikhtartu an aykuna mawdu'u risalati fi marhalati doktorahi manhaju ahli sunnati wal jama'ati fi tahrir usul fiqh wal mu'ammalu bi'awni ta'ala an yuhaqqiqa hadha al-kitaba al-muqaddimatu at-taliyah al-maqasidah at-taliyah al-awwal at-ta'rifu bi juhudi ahli sunnati wal jama'ati fi ilmi usul fiqh wa jam'u abhathihim al-usuliyyati wa tartibuha li yashula الوصول إليها. الثاني تحرير القواعد الأصولية المتفق عليها عند أهل السنة والجماعة وبيان القواعد الأصولية المختلف فيها. الثالث
himayatu ruknil aqidati wa dzalika bitanbihi 'ala al-qawa'idil usuliyyati allati buniyat 'ala usulil aqidati batilah. Nah, wapada dan setelah aku istikharah kepada Allah Rabbku dan aku bermusyawarah dengan sebagian guru-guruku. Kamu ini agak ini ustadzati. Jamaknya ustadzatina. Ikhtartu, maka aku memilih supaya maudhu, ya, tema risalati, ya, risalahku untuk marhalah doktorah, untuk program S3 adalah dengan judul Manhaj Ahlussunnah wal Jamaah fi tahrir dalam fi tahrir al-usul fikhi. Tahrir itu dalam mentertibkan, dalam apa ya? Tahrir itu kadang maknanya edit, maknanya di sini ya untuk memilih kaidah-kaidah ilmu usul fikihnya. Ini judul. Footnote, mimma tambari al-isaratu ilaihi, di antara perkara yang patut untuk disampaikan fi hadzal maqam, dalam kesempatan ini, ananisnya aku qad adkhaltu, aku telah masukkan dalam risalah ini beberapa takdilat, beberapa perbaikan, min idafatin berupa ada penambahan, tangkih, kemudian pembersihan, yaitu pembuangan hal-hal yang tidak perlu, wa i'adat tertib dan sistematika, perbaikan sistematika. Bagaimana aku mengubah judul buku ini dari Manhaj Ahlussunnah wal Jamaah fi Tahrir Usul Fiqh menjadi Ma'alim Usul Fiqh inda Ahlussunnah wal Jamaah. Ma'alim artinya rambu-rambu usul fikih menurut Ahlussunnah wal Jamaah. Maka ini aslinya adalah risalah doktorah, jadi tesis. Demikian juga disertasi dalam bahasa Arab itu disebut risalah jami'iyah, rasail jami'iyah, itu tesis dan disertasi S2 dan S3. Nah, ini buku ini aslinya adalah disertasi penulis Muhammad Al-Jizani, dan beliau sekarang adalah dosen di Jami'ah Islamiyah. Ini adalah disertasi beliau juga di Jami'ah Islamiyah. Dan berkaitan dengan masalah ini, ada satu catatan yang penting yang perlu diketahui oleh para penuntut ilmu, bahasanya termasuk yang selayaknya diperhatikan oleh para penuntut ilmu berkaitan dalam masalah memilih buku adalah memberikan perhatian untuk memilih dan mentelaah dan membaca buku-buku yang statusnya rasail jami'iyah. Itu buku-buku rasail jami'iyah itu punya nilai plus, nilai lebih dibandingkan buku-buku yang bukan rasail jami'iyah secara umum. Secara umum punya nilai plus, ya, karena ya, ini memang ditulis dengan niat untuk ditulis, niatnya memang ditulis, mengumpulkan tenaga, waktu dan yang lainnya untuk nulis. Kemudian ini pun diperiksa oleh dosen pembimbing, dan ini pun juga dikoreksi oleh para penguji. Semua mereka membaca, semua mereka ngasih saran perbaikan dan hal-hal yang kurang tepat dan sebagainya. Maka buku-buku yang statusnya adalah aslinya adalah rasail jami'iyah itu lebih berkualitas secara umum, meskipun ya terkadang ya buku yang bukan rasail jami'iyah ya tidak sedikit juga yang bagus. Namun secara umumnya di zaman ini itu kan yang rasail jami'iyah itu lebih tertib, lebih sistematis dan seterusnya. Dan kalau buku itu rasail jami'iyah maka mengikuti standar ilmiah penulisan karya ilmiah. Yang ini biasanya tidak diikuti kalau di tulisan-tulisan yang bukan rasail jami'iyah.
Wal mu'amal, dan yang diharapkan dengan bantuan Allah, hakik supaya Allah mewujudkan pada kitab ini beberapa tujuan sebagai berikut. Yang pertama, jadi beliau menulis buku ini dengan tujuan yang pertama adalah ta'rif, memperkenalkan bagaimanakah kesungguhan para ulama Ahlus Sunnah dalam masalah ilmu fikih, dan mengumpulkan bahasan-bahasan mereka dalam ilmu usul fikih, kemudian membuat bahasan-bahasan tersebut sistematis, liyasul sehingga mudah al-usul ilaiha, orang untuk bisa mendapatkannya. Kemudian tahrir, meneliti qaid usuliyah, melakukan penelitian tentang kaidah-kaidah usuliyah yang muttafaq alaih menurut Ahlus Sunnah, dan menjelaskan kaidah-kaidah usuliyah yang diperselisihkan di antara Ahlus Sunnah. Saya melakukan penelitian manakah kaidah yang disepakati oleh Ahlus Sunnah dan manakah yang tidak. Yang ketiga adalah himayah, menjaga akidah. Wadzalika, dan hal tersebut ditambah dengan mengingatkan beberapa kaidah usuliyah yang dibangun di atas dasar-dasar akidah yang batin. Ada beberapa kaidah-kaidah ilmu usul fikih. Ini kenapa kaidah ini dimunculkan? Ini disebabkan berasal dari akidah yang sesat. Maka akidah itu punya konsekuensi. Di antara konsekuensinya adalah punya konsekuensi dalam usul fikih. Sebagaimana akidah yang benar juga punya konsekuensi dalam ilmu usul fikih. Akidah baca Al-Quran kalamullah itu nanti menimbulkan dampak di ilmu usul fikih, menyikapi Al-Quran. Beda antara usul fikihnya Ahlussunnah dengan usulnya Ahlul Bid'ah ketika pembahasan Al-Quran. Karena Ahlussunnah mengatakan Al-Quran adalah kalamullah, nanti konsekuensinya berbeda. Kemudian amal khutbah, adapun khutbatul bahas, apa kalau di tempat kita namanya kalau skripsi itu kalau skripsi proposal yang terakhir sendiri sistematika pembahasan. Amal khutbah, adapun khutbatul bahas, sistematika pembahasan, alat isyatu alaih, yang aku akan berjalan di atasnya, maka faqad tadammanat ba'dal muqaddimah, maka risalah ini akan mengandung, setelah muqaddimah, mengandung tamhid. Ada muqaddimah, ada tamhid. Muqaddimahnya ini, nanti tamhidnya setelah ini. Kemudian setelah itu ada 2 bab dan penutup. Rasmuha, yang gambarannya adalah sebagai berikut. Di tamhid, maka di sana ada 3 pembahasan. Yang pertama adalah memperkenalkan siapa itu Ahlussunnah wal Jamaah. Dan yang kedua adalah definisi usul fikih, pokok bahasan usul fikih, sumber usul fikih, dan faedah belajar usul fikih. Dan yang ketiga adalah sejarah ilmu usul fikih menurut Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian ada bab. Babnya adalah bab dalil syar'iyyah, dalil syar'i menurut Ahlussunnah wal Jamaah. Yang namanya bab itu mengandung fasal. Ini sistematika ilmiah sistematika penulisan ilmiah. Yang namanya bab itu di bawahnya fasal. Nanti fasal di bawahnya mabahas. Maka kalau mau bikin judul, bikin ini distatuskan bab, maka nanti harus ada 2 tingkatan. Harus ada fasal dan harus ada mabahas. Kalau cuma setelah itu nanti cuma ada satu hal, maka jangan diberi judul bab. Ya, maka namanya bukan bab, namun namanya fasal. Fasalnya dinaikkan sehingga tidak ada bab. Kalau yang nama bab itu harus luas. Harus ada 2 tingkatan. Ada fasal, kemudian ada mabahas.
Maka bab ini mengandung 4 fasal. Fasal yang pertama pembicaraan tentang dalil-dalil syar'i secara global. Nah, di dalam fasal ini ada 3 mabahas. Yang pertama adalah syar'iyah dari aspek aslinya dan sumbernya. Dalil syar'iyah dari aspek al-qata', yakin ataukah dzan. Kemudian yang ketiga dalil syar'iyah dari aspek ada dalil naqli dan dalil akli. Kemudian pasal yang kedua dalil-dalil yang disepakati. Ada 4 mabahas. Pertama tentang Quran, Sunnah, yang ketiga tentang ijma', yang keempat tentang qiyas. Kemudian dalil-dalil yang diperselisihkan itu fasal yang ketiga. Ada 5 mabahas. Istishab, pendapat sahabat, syariat umat sebelum kita, istihsan, dan masalah mursalah. Dan pasal yang keempat tentang membahas tentang masalah nasakh, ta'arud, pertentangan dalil, metode tarjih, kemudian tartibul adilah, urutan dalil. Maka ada 4 mabahas. Ada nasakh, ta'arud, tarjih, dan tartibul adilah. Kemudian bab yang kedua, qawaid usuliyah, kaidah-kaidah ilmu usul fikih menurut Ahlussunnah wal Jamaah. Maka di sini ada yang di bawah bab itu fasal. Ada 3 fasal. Yang pertama yaitu fasal pertama tentang hukum syar'i. Di bawahnya fasal itu mabahas. Ada 3 mabahas. Ta'riful hukmi syar'i, definisi hukum syar'i dan macam-macamnya. Nah, di bawah mabahas itu matlab. Nah, di bawahnya mabahas itu ada matlab. Namanya matlab. Ini kalau diterjemahkan secara lughah nggak bisa ya. Bab, subbab, apa bab? Kalau sistematikanya, standar ilmiahnya di sana bab, kemudian fasal, kemudian bawahnya mabahas di bawahnya ada matlab. Kita bab, subbab, apa lagi namanya? Enggak ada. Kemudian matlab yang pertama adalah pengertian hukum syar'i, kedua adalah hukum taklifi, kemudian yang ketiga adalah hukum wad'i. Dan mabahas yang kedua lazim, konsekuensi hukum syar'i. Mabahas ini punya 2 matlab. Matlab yang pertama tentang siapa itu al-hakim yang memutuskan hukum. Nah, di bawahnya matlab itu ada masalah. Di bawahnya matlab itu ada masalah. Maka di sini cuma ada 1 masalah saja, yaitu tahsin wa taqbih al-aqliyani, menilai baik dan buruk berdasarkan akal. Yaitu pembahasan apakah akal itu bisa mengetahui baik dan buruk tanpa wahyu. Itu yang akan dibahas di sini. Dan matlab yang kedua adalah taklif, pembebanan syariat. Dan mabahas yang ketiga kaidah-kaidah dalam hukum syar'i. Ini pasal yang pertama. Pasal yang kedua adalah alfat, kandungan lafaz dan metode untuk istinbat, metode untuk memunculkan hukum, menggali hukum. Ada 3 mabahas. Yang pertama adalah prinsip-prinsip yang perlu diketahui, prinsip-prinsip penting dari yang diambil dari bahasa Arab. Yang ini dipakai dalam usul fikih. Kemudian mabahas yang kedua membahas tentang pengertian dan penjelasan tentang masalah nas, dhahir, muawwal, mujmal, dan bayan. Dan mabahas yang ketiga membahas tentang masalah perintah dan larangan, am dan khas, mutlak dan muqayyad, dan mantuk dan mafhum. Dan pasal yang ke kok pasal ke sana? Pasal yang ketiga itu salah cetak. Yang ini buku cetakan? Sudah benar, salis. Ini cetakan berapa? Depan. 429. Ini cetakan ketiga ini yang di kopi ini. Yang enggak ada cetakan keempat gitu. Itu di atas. Sabiah. 7.
Dan fasal yang ketiga tentang ijtihad, taklid dan fatwa, maka ada 3 mabahas: ijtihad, taklid dan fatwa. Kemudian khatimah. Kemudian penutup. Maka zakartu fiha, apa isi penutup? Akan aku sebutkan fiha dalam penutup ahaman nata'ij, hasil yang paling penting dari penelitian ini. Kemudian wa tausiat apa dalam bahasa kita? Kesimpulan dan saran. Tausiat, saran. Wa tatmiman lil faidah, dan untuk menyempurnakan faedah, zayyaltul kitab, aku lengkapi buku ini dengan mulhaq. Mulhaq itu lampiran. Di belakang sendiri ada apa? Lampiran, mulhaq bahasa Arabnya. Nah, lampiran ini mengandung 3 qawaim. 3 qaimah, jamak dari qaimah. Qaimah itu daftar. Yang pertama adalah qaimah, daftar kesungguhan Ibnu Taimiyah dalam ilmu usul fikih. Dan yang kedua adalah daftar juhud kesungguhan Ibnu Qayyim dalam pembahasan ilmu usul fikih. Kemudian yang ketiga adalah qaimah, daftar pembahasan ilmu usul fikih menurut Ahlussunnah wal Jamaah. Amal manhaj, adapun metodologi penelitian. Adapun metodologi alladzi saraktu, yang akan aku tempuh dalam buku ini, fawa al-ati, atau ini metodologi penulisan, bukan metodologi penelitian. Yang akan aku tempuh dalam buku ini adalah fawa al-ati, adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah al-ikhtisar wa adamu tatwil, ringkas dan tidak berpanjang lebar. Kenapa ini dipilih? Li sa'ati maudhu', karena luasnya pokok bahasan buku ini. Wa tasya'ubi abhasihi wa kasrati masailihi, dan bercabangnya pembahasan-pembahasannya dan banyaknya masalah-masalah yang tidak dibahas. Dan kaidah mengatakan, ulama mengatakan, ma la yudraku kulluhu la yutraku julluhu. Sesuatu yang tidak bisa didapatkan seluruhnya, maka ya jangan ditinggalkan yang penting-pentingnya. Waqat alimtu, dan aku mengetahui secara yakin bahasanya al-idyan alal mawdu'ati hadal kitab, mendatangkan tema-tema kitab ini sebagaimana judul, yahtab ila fariqin minal bahisin, membutuhkan sekelompok para peneliti. Grup harus banyak orang kalau mau betul-betul menulis ma'alim sulfik inda al-sunnah. Wa adadin minas sinin, dan membutuhkan tahun-tahun yang berbilang, yang banyak, la amliku, yang semuanya tidak aku miliki. Artinya apa? Umurku itu tidak selesai untuk untuk menulis hal ini secara lengkap. Fakta faitu lidalika, maka oleh karena itu aku mencukupkan diri lidalika, karena alasan-alasan tadi, birosmin, dengan memberikan gambaran khututin aridah, gambaran sekilas. Ini cuma isi buku ini adalah khutut aridah, cuma gambaran sekilas tentang bagaimana kau usul fikih menurut Ahlussunnah. Tu'inul bahisin, yang gambaran ini membantu para peneliti, wawatil ma'alim, dan meletakkan rambu-rambu, tudi utariqa, yang menerangi jalan lisalikin, bagi orang-orang yang menempuhnya. Kemudian metode penulisan yang kedua adalah at-ta'sil ma'a dalil, merujuk kepada asal, merujuk kepada sumber, diiringi dengan dalil. Atau ta'sil di sini bukan ta'sil di sini apa? Kebalikan dari roh, meletakkan landasan Ahlussunnah, bukan membantah dan membahas kelompok yang menyimpang. Ma'adalil. Qad ittaksartu, aku mencukupkan diri dalam kitab ini untuk menjelaskan mazhab Ahlussunnah wal Jamaah dengan menyebutkan ma'adzikri adilatihim, dengan menyebutkan dalil-dalil mereka. Walam ata'arad, dan aku tidak akan menyinggung mazhab al-mukhalifina lahum, orang-orang yang menyimpang dari Ahlussunnah. Idil ghayatul mansudatu, karena tujuan yang apa? Kalau bahasa kita, tujuan yang diharapkan. Al-mansudah istilahnya.
Tujuan yang diharapkan dari min hadzal kitab, dari buku ini adalah al-ibanah, menjelaskan an adillati syar'iyyah, tentang dalil-dalil syar'i, wa manhajul istidlal, dan metodologi menggunakan dalil ladai ahlu sunnah wal jamaah, al-sunnah wal jamaah, wal itfah, dan berterus terang mengungkapkan terang-terangan an maslakihim fil qawaid usuliyah, tentang jalan ahlu sunnah dalam kaidah-kaidah ilmu usul fikih. Dan yang namanya cara belajar yang benar adalah taksil dulu baru membahas yang benar dulu baru membahas yang keliru. Jangan sampai sudah banyak tahu hal-hal yang keliru namun nggak tahu yang benar yang seperti apa. Maka taksil dulu, belajar bagaimanakah yang benar dulu. Bagaimanakah ahlu sunnah? Gini. Baru setelah itu untuk pengembangan wawasan dan supaya tidak terjumus dalam penyimpangan, kita bahas ini yang keliru. Ya, seperti yang menyimpang seperti ini bantahannya untuk ahlu sunnah seperti ini. Inilah cara belajar yang benar. Ya, menguasai dulu yang benar, baru mengetahui apa yang keliru. Jangan menguasai yang keliru, namun yang benar masih bingung. Kemudian yang ketiga, al-iktisar ala kutubi al-sunnati wal jamaati, mencukupkan diri dengan buku-buku al-sunnah wal jamaah. Fajami umatan matakiruhu wa tahriruhu fi hadzal kitab mangkulun naqlan mubasyaran min kalami ahli sunnah wal jamaah fi ma katabu fi usulil fiqh wa fi ghairihi. Fajami, maka semua matama yang telah sempurna penetapannya dan penelitiannya dalam buku ini dinukil dengan nukilan langsung dari perkataan para ulama Ahlussunnah wal Jamaah dalam buku-buku yang mereka tulis, baik buku tersebut adalah buku khusus masalah ilmu usul fikih atau bukunya tidak khusus membahas usul fikih. Dan ini salah satu persyaratan tulisan ilmiah. Salah satu persyaratan tulisan ilmiah adalah mangkul naklan mubasyir. Nukilan itu ada semuanya adalah langsung, tidak pakai sumber sekunder, apalagi tersier. Nukilan dari nukilan. Ini semua adalah standar tulisan ilmiah, adalah harus nukilan langsung. Perkataan Ibnu Taimiyah, ya nggak boleh nukil dari bukan bukunya Ibnu Taimiyah yang mengatakan ini Ibnu Taimiyah jadi Majmu' Fatawa atau di tempat yang lain nggak boleh Ibnu Taimiyah, namun di Taisir Alam tadi Taudil Ahkam. Nah, kalau dari Taudil Ahkam ya perkataan penulisnya. Nah, itu ini diantara syarat tulisan ilmiah yang ini akan dimiliki oleh Rasail Jami'iyah. Ini dimiliki oleh Rasail Jami'iyah. Kalau buku-buku yang bukan Rasail Jami'iyah itu sering itu sumbernya adalah sumber sekunder. Dia menukil ngutip dari satu bukunya ini dari sumber aslinya. Atau bahkan lagi taksiyah, sumbernya sumber. Nukilan. Maka itu satu hal yang tidak boleh dalam Rasail Jami'iyah. Itu satu hal yang terlarang dalam Rasail Jami'iyah. Harus naklan mubasyir. Kalau tidak, maka tidak bisa dikatakan ini adalah perkataan fulan. Mana buktinya perkataan fulan? Di bukunya juga enggak ditunjukkan di mana buku si fulan yang mengatakan demikian. Inna manhaj ahlussunnah, dan sebenarnya manhaj ahlussunnah wal jamaah la yu'assal, tidaklah diketahui keautentikannya, wala yuhassal, tidak pula didapatkan dari buku-buku mukhalifihim, orang-orang yang menyelisih ahlu sunnah. Nah, kalau ngutipnya dari buku ulama Asy'ariyah, ya, maka ini bukan naklan mubasyir. Na'am hunaka masail katsirah, memang ada beberapa banyak masalah wafaqahum 'alaiha mukhalifuhum, yang orang-orang yang menyelisih ahlu sunnah itu mencocoki ahlu sunnah. Ila anal maksud bayanuhu wal matlub tibyanuhu fi hadzal kitab la yata'atta ila
binahli min ma'ini ahli sunnah at-tafi wal irtiwa min mauridihim al-adbi. Akan tetapi yang dimaksudkan untuk dijelaskan dan yang dituntut untuk dijelaskan dalam buku ini la yata'atta, tidaklah mungkin ila binahli, kecuali dengan mengambil air minal ma'in, dari mata air dari sumber ahli sunnah secara langsung yang jernih, wal irtiwa, dan minum. Ada irwa itu artinya minum untuk menghilangkan haus. Min mauridihim, dari sumbernya yang segar. Wistasna min dzalika al-qadaya al-lughawiyah, dan dikecualikan dari hal tersebut adalah permasalahan kebahasaan dan menisbatkan pendapat orang-orang yang menyimpang kepada orang-orang yang memiliki pendapat tersebut dan semacam itu. Nah, kalau pendapat Asy'ariyah ya nanti dinukil dari buku Asy'ariyah. Kemudian yang keempat, metodologi yang penulisan yang keempat adalah irad, mendatangkan perkataan ahli ilmi binasihi, dengan teksnya. Namun ini dilakukan ma'am karena semaksimal mungkin yang bisa dilakukan. Fafinaklihi, maka dengan menukil kadzalika seperti itu, maka ini tausik lil madah. Maka ini tausik lil madah. Apa itu tausik lil madah itu? Menunjukkan keotentikan perkataan, karena langsung dari perkataannya al-ilmiyah. Nah, ini membutuhkan keotentikan materi ilmiah yang disampaikan dan memperjelas pemikiran. Wafi aidan, dan juga dalalatul ala masadir, bisa menunjukkan sumber yang diambil dari buku mana. Kama anna fi dzalika, sebagaimana dalam hal tersebut ta'arud li bayanid dalil wa dzikran li ta'lil, akan menyinggung, membahas dalil dan menyebutkan alasan. Wa fil khitam, dan pada akhirnya aku memuji Allah Azza wa Jalla karena nikmat-nikmatnya yang mutawaliyah, berturut-turut, yang besar, dan alaihi, nikmat-nikmat yang berturut-turut, al-jasimah, yang besar. Dan aku bersyukur pada Allah karena kemudahan yang Allah berikan dan taufik yang Allah berikan. Milik Allah segala puji di akhirat dan di dunia. Ya Allah, sebenarnya aku tidaklah bisa memuji, benar-benar memujimu sebagaimana engkau memuji dirimu sendiri. Kemudian aku sampaikan ucapan terima kasih wa takdiri dan penghargaanku kepada Validatul Ustaz Ad-Doktor, ya, Profesor Dr. Umar bin Abdul Aziz. Al-Ustaz itu kalau pembahasan Ustaz Jami artinya profesor. Semoga Allah memberikan taufik kepada beliau untuk melakukan apa yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Karena Allah telah memuliakan aku bi israfi, karena beliau menjadi pembimbingku, buat tausih, dan karena beliau mengarahkan aku lihat dan bahas untuk penelitian ini. Ya Allah, berikanlah berkah dalam umurnya, hartanya dan anaknya, ilmu dan amalnya, dan ya Allah tetapkanlah untuknya taufik, wasadat dan kebenaran di dunia dan di akhirat. Inilah murid yang baik, mengingat gurunya dan mendoakan gurunya. Kamu qadim, sebagaimana aku sampaikan terima kasihku dan penghargaanku kepada dua orang penguji yang mulia, yaitu Fadilatul Dr. Ali bin Abbas Al-Hakami dan Dr. Ahmad Mahmud Abdul Wahab As-Singkiti. Semoga Allah memberikan taufik kepada keduanya, dan hal tersebut lima karena badalahu, apa yang diberikan oleh keduanya berupa waktu dan kesungguhan fit takwim, untuk meluruskan penelitian ini dan mengarahkan. Yang meluruskan artinya yang salah-salah, taujih ya, yang kurang tepat, kemudian supaya tepat. Takwim yang salah ini dikoreksi. Kemudian aku mengucapkan terima kasih kepada kulaman asda, semua orang yang memberikan kepadaku bantuan atau melakukan, berbuat untukku ma'rufan, kebaikan. Maka semoga Allah membalas semuanya dengan sebaik-baik balasan. Dan tidaklah lupa, la yafutuni, tidaklah lupa, an atawajja bisukri, aku sampaikan terima kasih yang banyak, ila dzalika syarah al-ilmi, kepada syarah
istana ilmiah yang asamih, yang berdiri kokoh, itu maksudnya adalah Jami'ah Islamiyah. Karena kesungguhan Jami'ah Islamiyah yang besar fi majal dalam bidang taujih, mengarahkan generasi muda kaum muslimin, wabas, dan menyebarkan akidah yang benar dalam jiwa generasi muda kaum muslimin. Demikian juga karena kesungguhan Jami'ah Islamiyah dalam bidang penelitian ilmiah dan menyebarkan manhaj salafus saleh. Hada juhdun, inilah kesungguhan yang bisa aku lakukan. Fama kana fi min haq, maka jika ada yang benar dan yang benar maka itu dari Allah semata, dan jika ada yang keliru dan sesat maka itu datang dariku dan dari setan. Dan ini adalah ucapan siapa? Ucapan semacam ini Ibnu Mas'ud dan Abu Bakar As-Siddiq. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni, dan aku mohon ampun pada Allah dan aku bertobat padanya. Ya Allah, jadikanlah amal ini ikhlas untukmu semata, la hadza fihi li siwaka, dan tidak ada bagian untuk selainmu. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa ta'ala alhamdulillah alamin. Subhanaka wa bihamdika. Budi ngopi loh, enggak beli asli.